karena ikut-ikutan. Oh, yang lain ikut, yang lain sudah ikut, masa aku gak ikut? Ya, jadi karena ikut-ikutan. Aku gak mau ketinggalan. Wah, itu udah pada pandai anaknya, kok anakku masih bodoh sendiri. Nah, karena motifnya kesombongan. Nggak mungkin si anak dapat sendiri. Jadi memang ini peran orang tua sangat besar. Memang kuncinya, kunci untuk mengurai masalah itu memang orang tua, ya. Karena merasa uangnya banyak. Wah, tidak diikut, nanti dipikir aku nggak punya uang. Padahal aku cukup mampu untuk memasukkan anakku ke sana. Nah, jadi karena gengsi, ya saudaraku. Karena sebelum mengambil keputusan tidak berdoa dulu. Jadi nggak berdoa dulu, Tuhan ikut apa enggak. Beberapa orang langsung ketika dengan prestasi mereka langsung ambil sikap, enggak, aku nggak mau. Ini mencurigakan. Nah, langsung nggak mau. Ada orang yang ragu-ragu, tapi ada orang yang langsung ambil keputusan tanpa berdoa dulu. Belakangan baru tahu kalau itu salah. Gitu. Karena sudah ditegur Roh Kudus dengan berbagai cara, tetapi tetap melanggar. Jadi Tuhan sudah kasih sein sebenarnya, tetapi dia tetap langgar, tabrak, jalan terus. Karena tergiur promosi, anak kan jadi pandai. Wah, daripada repot-repot mendampingin anak belajar, mendingan tak masukin aja instan kan, jadi sekarang langsung kan. Aku nggak perlu mendampingin anak belajar. Nah, gitu kan. Jadi karena tergiur promosi, nggak apa-apa, tidak hipnotis Bapak Ibu. Jangan tergiur dengan promosi bukan hipnotis. Sebab kalau Bapak Ibu dapat ada buku di Gramedia, promosi mereka di Gramedia yang kalau beli buku dapat CD-nya. Di CD itu mereka bilang tanpa hipnotis, tapi kalau CD promo itu diputar, maka ada running text, buku-buku yang direkomendasikan untuk dibaca. Dan semua buku yang direkomendasikan untuk dibaca adalah buku hipnotis. Judulnya jelas, hipnotis apa, hipnoticing segala macam. Mereka bilang tanpa hipnotis, tetapi dalam visi di promo mereka, buku-buku yang direkomendasikan adalah buku-buku yang hipnotis semua. Jadi saudaraku jangan tergiur karena ini nggak ada unsur hipnotisnya. Banyak orang terjebak di situ. Ya. Satu kali katanya Bill Gates, saudaraku, Bill Gates itu dikasih penglihatan sama setan. Dia dapat penglihatan, pilih surga apa neraka, katanya begini. Lalu sama iblis ketika menawarkan neraka, saudara, sama iblis dikasih lihat pantai yang indah, gadis-gadis yang cantik, gitu kan saudara. Pesta pora yang menyenangkan. Sementara ketika setannya kasih lihat surga, ini kalau surga itu kayak gini. Wah, di surga itu cuma menyembah. Bill Gates sudah tertarik untuk menyembah Tuhan. Pokoknya menyembah kebaktian terus, nyanyi mau puji Tuhan. Wah, kayaknya enak neraka. Jadi iblis tanya, kamu mau pilih surga apa neraka? Katanya saudara Bill Gates bilang, aku neraka aja yang enak, karena di sana ada pantai yang indah, ada pesta pora. Benar, setelah mati masuk neraka, saudaraku, wah api di mana-mana, orang menjerit. Lalu dia tanya Lucifer, mana itu pestanya, mana pantainya, mana itu yang indah-indah? Kau kasih lihat saya yang indah-indah. Setan bilang, oh waktu itu yang saya melihat kamu cuma screen saver. Jadi yang saya melihat kamu itu hanya etalase saja, yang indah-indah. Jadi jangan tergiur dengan promosi, saudara ya. Jangan-jangan itu cuma screen saver. Nah, ternyata belakangnya nggak seperti itu. Oke. Orang mengikutkan orang tua motivasinya mungkin karena tergiur instant genius. Jadi males dampingin anaknya, males kasih pembelajaran untuk anaknya. Karena diajak teman atau sukan, takut ditolak. Gak enak, dia udah ngajak, terus setiap hari telepon ngajak, gak enak. Wah, ini kita ikut. Karena dibujuk terus oleh pengusaha bisnis tak tengah, takut ditolak. Ya, ketemu di gereja diajak, ketemu di pasar diajak, saudara, ketemu di konser diajak lagi. Karena takut dianggap aneh kalau tidak ikut, jadi kesombongan, takut ditolak. Ada orang yang ambisi anaknya harus jadi juara, atau harus tetap juara. Jangan sampai kalah dengan anak yang lain. Ada sudah orang tua yang berambisi maksain anaknya. Jadi ketika anaknya juara, papanya yang bangga, anaknya biasa-biasa, orang tuanya yang bangga. Jadi banyak terjadi orang tua yang terjebak memperalat anaknya untuk harga diri orang tua. Nah, kalau itu yang terjadi, apa yang harus kita kerjakan? Nanti lihat. Karena sang anak anaknya ngotot sekarang, karena teman-temannya udah pada cerita, teman-temannya
ketidaktahuan. Nah, ada lagi motivasi, loh itu anaknya pendeta itu juga ikut. Anak pendeta itu juga ikut, itu pendeta besar, anaknya juga diikut kan. Jadi nggak masalah dong. Jadi jangan terpengaruh saudara ya, mengandalkan manusia. Jadi kita acuannya orang lain, orang hebat, ya, urus individu. Terus, nah ada alasan begini, karena apapun akan ditempuh asal untuk kebaikan anak, bahkan berhutang sekalipun. Jadi kalau untuk kebaikan anak, apapun akan tak lakukan. Ya. Terus, karena ikuti nasihat hamba Tuhan yang pro otak tengah cara dunia. Jadi mungkin ada beberapa hamba Tuhan mungkin yang juga pro. Dan karena mereka memberikan lampu hijau, maka kita masuk ke sana. Itu sebuah kesalahan. Karena tergiur janji-janji pada saat seminar. Ya, janji yang mengatakan bahwa otak tengah itu adalah penghubung otak kanan dan kiri. Kita sudah dijelaskan bahwa secara anatomi, ya, ada banyak buku di dalam dia yang menyanggah pendapat otak tengah itu penghubung antara otak kanan dan otak kiri. Ada banyak buku di dalam dia yang menyanggah. Mereka berkata itu pseudoscience, ya, kebohongan ilmiah. Karena otak tengah itu penghubung antara depan dan belakang, bukan kanan dan kiri. Karena tidak mau menguji dulu, jadi ujilah segala sesuatu, jadi diuji. Karena dia tidak menguji, dia terjebak ke dalamnya. Oke, kemudian langkah berikutnya setelah dikonseling dan terbuka, oh motifnya ini ternyata. Yang kelima, orang tua dibimbing lakukan doa memohon ampun kepada Tuhan. Kamu dosa saudara, ya. Doa pengakuan, Tuhan aku sudah salah, aku minta ampun, sengaja atau tidak sengaja, aku minta ampun. Karena motivasiku adalah kasih doa yang spesifik, ya Bapak Ibu, doa yang spesifik. Karena aku sombong, karena aku ambisi, karena aku nggak tahu, karena aku terbujuk rayu, misalnya begitu. Ya. Kemudian setelah doa pengakuan, orang tua harus meminta maaf kepada anaknya. Nah, ini butuh kerendahan. Makanya lebih enak layani kalau orang tuanya terbuka. Butuh kerendahan hati untuk minta maaf ya, ternyata apa yang Mama lakukan kepada kamu itu salah. Papa sudah mengambil keputusan yang salah, jadi minta maaf. Sang anak diberi penjelasan, ya, bahwa ternyata orang tua juga dapat membuat kesalahan. Ya. Sang anak diminta mengampuni orang tua dan seterusnya. Bapak Ibu, karena gedung kita akan dipakai, jadi karena memang jatah kita sampai jam 4, jadi kita akan pakai waktu yang singkat ini untuk doa. Nanti panduan bagaimana melayani ini akan dikirim, ya, gereja. Akan dikirim saja sambil Bapak Ibu ambil VCD-nya. Nanti beberapa panduan bagaimana melayani mereka ini akan ada di sini. Bapak Ibu punya kuasa. Semua yang sudah mendengar firman Tuhan atau seminar ini, saudara bisa mendoakan pengopasan mereka. Jadi jangan bergantung